Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 6. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian. Kalian alhamdulillah semuanya dapat naik ke kelas 6. Dan juga saya ucapkan selamat kepada kelas 6. Kali ini saya baru pertama kali bertemu dengan yang mana sebelumnya kalian diajar, dibimbing tentang agama oleh Ibu Horida. Sekarang bersama dengan kami. Perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Muhammad Adilito. Biasanya dipanggil dengan Pak Adi. Anak-anakku yang sedang dirahmati oleh Allah, dalam situasi seperti ini di mana kalian dituntut untuk belajar dan kami juga dituntut untuk membimbing kalian. Namun tidak ada kata putus asa. Kenapa? Ayo belajar dari rumah. Ini untuk kalian, ini adalah modul kelas 6. Pertemuan pada kali ini kita akan menerapkan apa yang akan kita pelajari. Sebenarnya untuk kedepannya KD dan materinya itu banyak sekali. Namun yang perlu pertama kali kita pelajari yaitu tentang apa? Ini anak-anak ya. Nih, ini adalah nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Di awal pertemuan kalian harus mengerti bahwa nikmat sekali dalam mencari ilmu. Kenapa? Kalau kalian mengetahui di hikmah dari mencari ilmu, kalian akan bisa merasakan indahnya berbagi pengetahuan. Anak-anakku dan juga orang tua, dalam pembelajaran daring ini, khususnya orang tua, saya minta bimbinglah putra putri bapak ibu dalam belajar, dalam mengerjakan tugas fasilitasi baik internet ataupun apa. Tapi yang paling penting adalah panduan dari orang tua dan kesabaran orang tua dalam membimbing putra putrinya. Untuk siswa, sebelum belajar kalian harus tetap membaca doa basmalah dan doa sebelum belajar dengan khusyuk. Setelah itu kalian baca setiap instruksi. Kalau ada perintah dari bapak ibu guru, setelah itu ucapkan salam terlebih dahulu ketika mau mengajukan pertanyaan. Kalau diperkenankan, tetapi kalian daring, kalian harus bekerjasama dengan orang tua yang sabar dan menurut kepada orang tua. Setelah selesai pembelajaran, kalian harus membaca alhamdulillah. Baik anak-anakku, kesempatan kali ini pelajaran pertama dalam pelajaran kelas 6 pendidikan agama Islam, yaitu kita mempelajari tentang satu, memahami makna surat Al-Kafirun. Yang kita akan pelajari yaitu peta konsepnya. Satu, makna Al-Kafirun. Kalian bisa membaca ayat dan terjemah surat Al-Kafirun. Yang kedua, mengenal surat Al-Kafirun secara umum. Yang ketiga, mempelajari makna tiap ayat dari surat Al-Kafirun. Selanjutnya yang keempat, menyimpulkan makna surat Al-Kafirun. Dan terakhir, memahami toleransi antar umat beragama sebagai salah satu makna dari surat Al-Kafirun. Ingat, ini pertemuan pertama anak-anak ya. Yang selanjutnya, kompetisi dasar. Tujuan KD yaitu kalian diminta terbiasa membaca surat Al-Kafirun dengan tartil. Setelah itu kalian menunjukkan perilaku yang toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari surat Al-Kafirun. Yang selanjutnya, memahami makna surat Al-Kafirun. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu kalian diminta melalui pembiasaan peserta didik dapat terbiasa membaca surat Al-Kafirun dengan tartil dan tanpa disuruh. Ingat, tiap hari baca, aplikasikan itu dalam ketika kalian sholat itu sholat rakaat pertama ataupun sholat rakaat
Yang kedua, melalui pembiasaan peserta didik dapat memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama. Yang ketiga, melalui pembelajaran jarak jauh dari ini, nah, kalian diminta bisa menjelaskan makna surat Al-Kafirun dengan benar. Ayo anak-anakku. Selanjutnya yaitu, ayo kita mengenal surat Al-Kafirun secara umum. Bagaimanakah surat Al-Kafirun itu sesungguhnya? Tapi aku yakin kalian sudah paham semuanya surat Al-Kafirun. Apalagi kelas 6 adalah 1-2 ya. 1-2 paling ya, siapa namanya itu, Fuzi dan kawan-kawan. Tapi saya harapkan Fuzi dan kawan-kawan yang lain semuanya tanpa terkecuali harus bisa surat Al-Kafirun. Secara umum gambarannya anak-anak ya, surat Al-Kafirun itu ada surat yang ke-109. Jumlahnya ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun itu mengisarkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang kafir. Terus Nabi Muhammad dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Oleh karena itu, surat Al-Kafirun itu tergolong surat Al-Makkiyah karena diturunkan di mana anak-anak? Di kota Mekah. Ingat, kalau diturunkan di kota Mekah dinamakan surat Al-Makkiyah. Kalau diturunkan di Madinah apa anak-anak? Al-Madaniyah. Dinamai Al-Kafirun kenapa? Orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama. Al-Kafirun artinya apa anak? Orang kafir. Ini adalah gambaran secara umum. Oke, kita lanjut. Inilah surat Al-Kafirun. Mari anak-anak kita baca dengan fasih. Tolong dengarkan Bapak guru dan kalian simak dengan betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Artinya dari ayat yang pertama yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itulah bacaan surat Al-Kafirun, dan artinya saya mohon kalian sering-sering membaca surat Al-Kafirun. Oke, setelah pertemuan yang pertama ini, apa yang kalian pelajari dan apa yang kalian dengarkan tadi itu tolong dipelajari dengan sungguh-sungguh dan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah mempelajari pada pertemuan yang pertama ini, tugasnya di pertemuan pertama kali ini apa? Kalian diminta bacalah makna surat Al-Kafirun secara berulang-ulang dibaca ya. Terus pahami oleh kalian, apabila ada tidak mengerti,
maknanya mintalah penjelasan kepada orang tua kamu. Saya yakin orang tua kamu adalah hebat, orang tua yang hebat pasti. Setelah itu saya minta kalian cobalah tulislah makna surat Al-Kafirun tanpa melihat modul. Gunakan kata-kata sendiri dalam menulis kayaknya. Tapi di dalam yang ketiga ini saya minta kalian menulis. Bagaimana? Menulis Arabnya dulu, setelah itu artinya. Ini tugas pertama. Dikumpulkan kapan? Minggu depan. Oke? Inilah anak-anakku, mudah-mudahan di pertemuan yang pertama kali ini mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Sekian dari saya. Apabila ada salah itu dari saya pribadi, apabila ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Cukup sekian dari saya. Untuk materi yang selanjutnya minggu depan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.